patuh diri, saudaraku. Itu dalam Glorious Quran mengatakan, diterjemahkan seperti itu. We bow in Islam. Jadi kita ini tunduk, patuh, berserah diri, saudaraku. Dan kemudian yang berikutnya di ayat yang lain kita simpulkan dari ayat 130, saudaraku, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Tuhannya berkata, tunduk patuhlah, maka Abraham katakan, ya, aku akan tunduk dan patuh kepada Tuhan. Saudara yang kasih, itulah yang terjadi, bahwa Abraham dia memeluk agama Islam, memeluk Islam, bahwa Abraham adalah orang yang Islam, dan kemudian anak-anaknya Ishak pun Islam, Yakub pun Islam, dan kemudian kita lihat anaknya Yakub, siapa lagi? Anaknya Yakub adalah Yusuf. Ternyata Yusuf pun sama, dia juga adalah orang Islam. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-101, di sana dikatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi. Pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Doa Yusuf pun dia mengatakan, dia berdoa supaya pada saat dia wafat, pada saat dia mati, dia berdoa supaya dia mati dalam keadaan Islam. Saudaraku, mari kita bandingkan, saudaraku. Dan itu tadi bahwa Abraham atau Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, mereka semua mengikuti ajaran Islam, mengikuti Islam. Itu artinya patuh, tunduk, dan berserah diri kepada Tuhan. Dan ternyata orang Kristen pun, saudaraku, dia juga Islam. Yesus pun dia juga Islam. Hawariyun itu pengikut-pengikut yang setia, murid-murid Yesus itu juga, murid Isa Al-Masih pun dia adalah Islam. Yang dicatat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-52. Di sana dikatakan, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran dari mereka itu Bani Israel, berkatalah Isa Al-Masih, siapa yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, yaitu sahabat-sahabat setia dari Isa Al-Masih menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri. Kami adalah orang-orang yang Islam. Di dalam bahasa Arabnya dikatakan, wa asyhadu bi anna muslimun. Aku bersaksi bahwa aku sesungguhnya orang-orang Islam. Jadi saudara kasih mestinya, saudaraku, saudara kita sama-sama keturunan Abraham, keturunan Ibrahim, tidak ada lagi rasa curiga, tidak ada lagi rasa cemburu, karena kita semua satu dalam keluarga Ibrahim. Ternyata kami pun orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus juga dikatakan sebagai orang Muslim. Kemudian saya sudah bagikan beberapa contoh, saudaraku, kita banding-bandingkan. Ternyata dalam terjemahan Al-Quran tentang kata aslamtu itu berbeda-beda. Yang pertama, saudara, kata aslim, saudara bisa lihat skemanya. Departemen Agama menerjemahkan tunduk dan patuhlah. Kemudian Profesor Dr. Mahmud Yunus dia menerjemahkan aslim itu Islamlah. Dan kemudian Bakhtiar Surin dia menerjemahkan kata aslim itu patuhlah. Dan The Glorious Quran dia menerjemahkan surrender. Surrender yang artinya adalah menyerahkan atau serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Jadi kata aslim semua menerjemahkan adalah menyerahkan diri, tunduk dan patuh kepada Allah. Hanya yang mengatakan Islamlah adalah Profesor Dr. Mahmud Yunus yang menerjemahkan kata aslim itu menjadi Islamlah. Kemudian kata yang kedua, saudaraku, yaitu kata aslamtu. Aslamtu, saudaraku, Departemen Agama menerjemahkan tunduk dan patuh. Tetapi Profesor Dr. Mahmud Yunus untuk menerjemahkan aslamtu yaitu Islam.
Dan kemudian Bakhtiar Surin menerjemahkan patuh kepada Tuhan. Kemudian Ahasan, dia menerjemahkan kata aslamtu itu serahkan dirimu. Dan kemudian The Glorious Quran, dia menerjemahkan surrender to the Lord, yaitu menyerah diri atau menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi tetap hanya Profesor Dr. Mahmud Yunus yang menerjemah kata aslam itu tetap tidak berubah dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab dengan kata Islam. Kemudian ada kata yang lain kita lihat tadi saudaraku dalam Quran surat yang kedua ayat 133 ada kata muslimun. Muslimun, Departemen Agama menerjemahkan agama Islam. Sudah bisa lihat. Yang kedua, itu Profesor Dr. Mahmud Yunus menerjemahkan kata muslimun itu dalam keadaan muslim. Dan yang ketiga, itu Bakhtiar Surin menerjemahkan jadi Islam. Dan Ahasan, dia menerjemahkan kata muslimun itu kamu menjadi muslim. Tetapi The Glorious Quran, dia berkata dan dia menerjemahkan kata muslimun itu adalah surrender unto him, yaitu menyerahkan diri kepada dia, kepada Tuhan. Jadi hanya The Glorious Quran yang menerjemahkan kata muslimun itu, yaitu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu surrender unto him. Tetapi semua yang lain menerjemahkan muslimun itu tetap menggunakan bahasa aslinya, yaitu Islam. Dan kemudian saudara yang kasih, kita lihat juga banyak orang-orang bertanya kepada saya, katanya kalau Islam itu sesuai dengan waktu-waktu yang dimiliki oleh mereka, itu waktu sholat 1 hari 5 waktu, yang kebetulan sama katanya Islam, kepanjangan dari Islam, begitu saudaraku. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan sebenarnya tidak tepat juga, walaupun enggak, tapi mereka coba memaksakan dicocok-cocokkan gitu, tapi sebenarnya itu kalau dipaksakan tidak akan pernah cocok saudaraku. Mengapa? Karena kalau kita lihat misalkan Islam, pertama Isa dulu. Islam atau Islam. Waktu yang pertama adalah Isa. Yaitu Isa disingkat itu bahasa Arab itu Ain, saudaraku. Ain, kemudian kata pertama berarti I begitu ya. Kemudian setelah Isa, saudaraku, kemudian subuh. Waktu yang kedua adalah subuh, yaitu S begitu. Dan kemudian diterjemahkan menjadi is, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu bukan luhur, tapi zuhur. Jadi mestinya pakai zo, saudaraku, bukan pakai L. Dan kemudian setelah zuhur itu asar. Asar itu pakai ain juga. Dan kemudian yang terakhir maghrib, yang akhirnya itu adalah M. Jadi sebenarnya bukan Islam, tetapi Islam. Jadi Islam dalam bahasa Arab ini gak ada artinya, saudaraku. Tapi kalau dipisah menjadi dua akan mengandung arti. Is itu atau as itu yang artinya kejahatan. Kemudian amnya itu artinya umum. Jadi kalau kita mau terjemahkan kata Islam itu adalah kejahatan secara umum. Jadi itu tidak tepat, saudaraku. Jadi kalau dipaksakan Islam itu adalah menandakan 5 waktu bagi orang Islam, waktunya seperti itu, sebenarnya tidak tepat. Saya yakin dan percaya orang-orang Islam tidak akan mau kalau dikatakan bahwa Islam itu adalah kejahatan umum. Tapi yang jelas bahwa Islam itulah patuh tunduk kepada Tuhan. Dan kemudian saudara, saya pernah berdiskusi kepada seorang ustadz teman saya. Saya bertanya kepada dia, Pak Ustadz, kenapa orang Islam itu sembahyang, melaksanakan sholat, kok waktunya itu sudah ditentukan 5, dan waktunya kayaknya kok tidak sama jarak waktu antara misalkan kalau asar ke maghrib itu begitu cepat, kemudian maghrib ke isya begitu cepat gitu ya, kemudian isya ke subuh itu waktunya kok nggak tepat. Kemudian apakah Allah itu memerintahkan pada saat sholat itu kok bentuknya itu ada berdiri, ada ruku, ada sujud? Itu pernah berpikir apa yang melatar belakangi itu semua? Saudaraku, dia tidak bisa jawab, saudaraku. Dan sebenarnya kalau kita mau perhatikan sungguh-sungguh, saudaraku, mereka melaksanakan sholat. Jadi orang Kristen pun sebenarnya melaksanakan sholat, saudaraku. Cuma seringkali kata sholat ini sudah tidak ada. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul.
Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat